Hai, dalam video kali ini aku akan memberikan bagaimana cara melakukan simulasi produksi komputer menggunakan ProModel 2016. Di sini kita sudah memiliki data yang akan kita masukkan ke dalam software ProModel. Yang pertama entity, di mana desktop sebagai material dan komputer sebagai bahan jadi. Yang kedua location, dimulai dari material datang hingga import. Selanjutnya capacity yang merupakan kapasitas dari setiap location. Selanjutnya operasi yang merupakan waktu operasi setiap entity, dan kemudian move logic adalah waktu perpindahan setiap entity. Selanjutnya harus kita lakukan adalah membuka software ProModel 2016. Ini merupakan tampilan awal dari ProModel 2016. Yang harus kita lakukan adalah merubah ProModel ini menjadi student version, yaitu klik File, New, lalu pada grafik library kita klik Browse, kemudian klik Sample, kita pilih Student, lalu OK. Selanjutnya, setelah version sudah berubah, kita akan klik Build, klik Location. Di sini kita akan memulai membuat grafik scale location. Dimulai dari yang pertama, yaitu material data, kita klik mobil pickup. Selanjutnya, kita akan menambahkan conveyor. Klik kanan, lalu kita akan melakukan semua sampai location terakhir. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengubah tabel data location dengan mengubah nama serta kapasitas seperti data yang kita miliki sebelumnya. Setelah data location telah dirubah, kita dapat memperindah layout dengan menambahkan grafik dengan cara kita mengeklik New agar tidak merubah record datanya. Setelah itu, kita klik dan kita tambahkan grafik yang kita inginkan. Dan kita akan memperindah setiap layoutnya. Selanjutnya, kita juga dapat menambahkan counter agar mempermudah mengetahui kapasitas pada setiap layoutnya. Di sini, kita juga dapat menambahkan nama pada setiap location-nya. Setelah semua selesai, kita akan mengubah entities-nya dengan cara klik Build, Entities. Kemudian, kita akan menggunakan desktop sebagai material dan komputer sebagai bahan jadi. Setelah itu, kita akan menentukan kapan barang datang dengan klik Build, lalu Arrival, dan klik material datang. Dan kemudian kita klik build kembali, kita akan melakukan processing.
Dengan cara kita mengklik material data, kemudian masuk ke conveyor, dari conveyor masuk ke bongkar material, dari bongkar material masuk ke conveyor, dari conveyor masuk ke perakitan, dari perakitan masuk ke conveyor. Lalu kemudian di sini jangan lupa kita rubah outputnya menjadi komputer karena material sudah diubah menjadi bahan jadi. Dan di sini juga kita klik komputer, kemudian kita lanjut dari conveyor menuju pengecekan kualitas, menuju ke conveyor, lalu menuju import. Terakhir dari import diarahkan ke root exit. Kemudian setelah itu kita akan merubah waktu operasi dan move logic sesuai data yang kita miliki sebelumnya. Setelah semuanya sudah selesai dirubah, lalu kita akan tentukan waktu simulasinya, yaitu klik simulation option. Di sini kita akan menggunakan 10 jam waktu kerja, lalu klik OK. Kemudian kita save terlebih dahulu. Save. Setelah itu baru kita akan mulai simulasinya. Di sini waktu kita percepat. Lalu kita klik yes untuk melihat hasilnya. Ini adalah hasilnya, di mana 285 komputer berhasil diproduksi dan rata-rata waktu pada sistemnya adalah 229,76 menit. Kemudian rata-rata pada operasinya adalah 131,47 menit. Di mana pada grafik entity yang biru dapat kita lihat bahwa saat entity berada pada conveyor, yaitu sebesar 8,27%. Yang hijau adalah saat entity berada pada operation, yaitu sebesar 57,22%. Sedangkan yang pink merupakan entity yang gagal diproduksi sebesar 34,51%. Kemudian pada tabel location di sini masih banyak terjadi bottleneck karena material yang datang tidak sesuai dengan kemampuan operasinya. Maka karena itu kita harus merubah datanya terlebih dahulu. Di sini merupakan data yang sudah kita rubah. Untuk mendapatkan new capacity, kita perlu menghitung total operasi, yaitu menjumlahkan kedua waktu operasi. Selanjutnya menghitung frekuensi, yaitu dengan cara capacity dibagi dengan total operasi. Nah, selanjutnya untuk menentukan new capacity, kita memerlukan acuan frekuensi. Kita menggunakan frekuensi material data, sehingga semua frekuensinya menjadi 37,5, yaitu dengan cara frekuensi dikali dengan total operasi. Selanjutnya, untuk menghilangkan bottleneck, kita harus membulatkan kapasitinya. Dan ini adalah kapasiti yang telah dibulatkan. Setelah itu, kita akan merubah kapasitinya. Setelah semua kapasitinya telah dirubah, maka kita akan mulai lagi simulasinya. Di sini waktu akan kita percepat. Lalu klik yes.
Di sini dapat dilihat bahwa hasilnya telah berubah, di mana 448 komputer berhasil diproduksi. Kemudian rata-rata waktu pada sistemnya adalah 150,64 menit dan rata-rata waktu pada operasinya adalah 131,34 menit. Dan pada grafik entity sudah tidak ada lagi entity yang gagal. Entity pada conveyor sebesar 12,61%, entity pada operation menjadi 87,19%. Dan pada grafik location sudah tidak ada lagi bottleneck. Gimana? Sekarang sudah mengerti kan cara melakukan simulasi produksi pada Pro Model 2016? Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.